Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan memberikan tips dalam menghafal Al-Quran. Ada beberapa tips yang mudah-mudahan mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat, yaitu menghafal Al-Quran karena Allah. Kenapa? Pasti pahalanya berbeda. Orang yang menghafal Al-Quran karena ingin dipuji itu sangat tercela, ya. Bisa menjadikan dia malah masuk neraka karena dia melakukan ibadah untuk orang lain, ya, riya. Kalau kita melakukan ibadah, menghafal Al-Quran yaitu termasuk ibadah karena Allah, pahalanya sangat besar. Dan insya Allah, Allah akan mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Tips yang kedua, selalu berdoa, ya, agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Agar selalu ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Karena pastilah godaan-godaan itu, godaan malas, godaan dari setan, ya, agar kita tidak menghafal Al-Quran itu pastilah besar. Oleh karenanya kita butuh bantuan Allah dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran dan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Orang penghafal Al-Quran dapat masuk surga dengan syafaat dari Al-Quran, ya. Ketika kita butuh syafaat nanti di hari kiamat, di hari hisab, dan Al-Quran nanti akan datang untuk memberikan syafaat agar kita masuk surga. Dan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu tidak hanya penghafal Al-Quran. Jika kita belum sanggup untuk menghafal Al-Quran, cara menjadi ahli Al-Quran yaitu dengan rajin membacanya, melihat artinya, dan mentadaburinya, mengamalkan apa yang kita baca dari Al-Quran itu termasuk ahli Al-Quran. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya besar. Satu huruf Al-Quran itu pahalanya 10 pahala. Alif lam mim itu alif, lam, dan mim. Ada 3 huruf. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Jadi kalau kita membaca satu baris Al-Quran saja atau satu ayat, itu sudah banyak pahala yang kita dapat. Jadi banyak ya keutamaan menghafal Al-Quran dan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Yang keempat, menggunakan Al-Quran yang sama, ya. Misalkan ini ada 2 Al-Quran, ada yang pakai arti, ada yang tidak ada artinya, ya. Ada yang biasa menghafal pakai tidak ada artinya, ada yang menghafal dengan Al-Quran yang berarti. Dan setiap Al-Quran itu memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang agak besar, ada yang agak kecil tulisannya. Warnanya pun berbeda, ya. Kadang tata letaknya berbeda. Jadi silakan mencari Al-Quran yang sesuai yang biasa kita baca, kita jadikan Al-Quran untuk menghafal, ya. Silakan mencari atau
menggunakan Al-Quran yang sama, satu Al-Quran saja. Yang kelima, mencari waktu yang tepat. Ada yang suka menghafal sebelum subuh, ya. Ada yang suka menghafal setelah subuh. Ada yang suka menghafal di waktu duha. Ada yang suka menghafal ketika jam istirahat siang hari misalkan. Ada yang suka menghafal setelah asar. Ada yang suka menghafal setelah maghrib. Ada yang suka menghafal setelah isya. Tapi untuk waktu yang sangat bagus yang saya berikan, ya, yang bisa digunakan yaitu sebelum subuh. Karena apa? Karena ketika itu kita baru bangun tidur, ya, bangun tidur misalkan jam 3, kita sudah fresh, sudah istirahat, ya. Jadi ketika menghafal kita lebih fokus. Lalu cari waktu yang tepat ini juga harus memperhatikan kegiatan kita. Misalkan siang hari kita sibuk, misalkan, ya, kita harus mengosongkan pikiran kita, ya. Jika ada kegiatan atau sesuatu yang ada di pikiran kita, misalkan ada cucian misalkan atau ada tugas, silahkan kerjakan tugas itu terlebih dahulu. Karena ketika menghafal Al-Quran dan pikiran kita kemana-mana, ya, jadi menghafalnya tidak fokus. Nah, jika kita menghafal Al-Quran dalam keadaan fokus dan tidak pikiran kita fokus dengan menghafal Al-Quran, insya Allah menghafalnya akan lebih mudah. Yang keenam, mengulang-ulang murattal dari surat atau ayat yang ingin dihafal. Ya, jika kita sering memutar-mutar murattal tersebut, maka ketika kita mau menghafalnya itu akan lebih mudah. Silahkan pilih murattal yang diinginkan. Ada yang lambat sekali murattalnya, ada yang sedang, ada yang cepat. Kalau ingin mengetahui bacaan Al-Qur'annya, silahkan dengarkan yang lambat dulu. Kalau ingin mulai menghafal, silahkan yang sedang. Untuk murattal yang bacaannya termasuk cepat, itu disarankan untuk orang yang sudah menghafal Al-Quran, yaitu untuk mengulang-mengulang hafalan Al-Quran, mengulang-ulangnya, bukan untuk menghafal. Kalau untuk menghafal disarankan murattal yang lambat atau yang sedang saja. Yang ketujuh, memperhatikan bacaan yang ingin dihafal dengan cara mendengarkan dari guru atau mendengar dari murattal. Nah, jika Anda punya guru ngaji, silakan dengarkan bacaan dari guru ngajinya, ya, sebelum menghafal. Karena ketika menghafal Al-Quran, kita harus memperhatikan bacaannya agar tidak salah, panjang pendeknya, harokatnya, ya, dengungnya, semuanya harus diperhatikan. Jika sudah dihafal dan bacaan kita salah, untuk memperbaikinya itu butuh waktu. Agak lebih susah daripada menghafalnya di awal. Yang kedelapan, membaca arti dari ayat yang mau dihafal, ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, silakan baca artinya. Oh, ini tentang apa ya? Apakah tentang kisah Nabi
apakah tentang hukum-hukum syariat. Nah, kita bisa lebih paham dengan apa yang kita hafal. Lalu mulai menghafal Al-Quran. Ada beberapa cara menghafal Al-Quran ya, metode menghafal Al-Quran. Ana akan memberikan salah satu metode yang biasa Ana gunakan. Misalkan kita mau menghafal satu halaman ini, satu halaman dari surat Yunus misalkan. Di sini ada, nah ini ya, kita contoh yang ini. Ada berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat. Kita bagi halaman ini menjadi 3. 1, 2, 3. Ya. Biasanya dalam satu halaman Al-Quran itu terdiri dari 15 baris. Jadi kita ambil 5 baris, 5 baris, 5 baris. Sebelum kita menghafal Al-Quran, silakan dibaca terlebih dahulu dari ayat pertama sampai terakhir. Ayat pertama sampai terakhir. Kita baca berulang-ulang sehingga tidak ada bacaan yang salah atau terbata-bata. Silakan dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca aja dulu ya, dibaca. Setelah tidak ada bacaan yang salah atau sudah lancar membacanya, kita bagi 3 halaman dari yang kita menghafal. 5 baris, 5 baris, 5 baris. Kita bagi 3. Lalu kita fokus dengan sepertiga awal. Kita mulai menghafal sepertiga awal ini. Kita baca dari awal sampai sepertiga ini, dibaca semuanya berkali-kali sampai kira-kira sudah mulai hafal. Kita sudah mulai hafal. Karena ketika kita mendengar bacaan Al-Quran atau membacanya, insya Allah otak kita mulai menghafal, mulai mengingat apa yang didengar, apa yang dibaca. Lalu mulailah menghafal ayat pertama ini. Dibaca berkali-kali sambil dihafal. Sudah lancar di satu ayat ini ditutup, diulang berkali-kali. Lalu kita lihat apakah sudah betul. Kita baca lagi, sudah. Kita hafal ayat kedua, kita ulang berkali-kali, dan kita mulai menghafalnya. Kita potong-potong sampai tempat berhentinya ayatnya. Terus kita hafal satu ayat ini berulang-ulang, kita tutup. Kita mulai menghafal, kita ulang lagi satu ayat tersebut. Setelah lancar, baru kita buka lagi. Kita lihat apakah sudah betul. Nah, sudah betul, alhamdulillah. Baru kita gabung dari ayat pertama ke ayat kedua. Kita baca dari awal sampai sepertiga ini. Kita ulang berkali-kali. Setelah itu kita tutup kembali. Kita ulang tanpa melihat Al-Quran. Kita baca minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali. Setelah hafal sepertiga awal, silakan mulai menghafal sepertiga yang kedua ini. Kita baca dari awal ini sampai akhir sepertiga ini.
ulang berkali-kali dibaca sampai kira-kira sudah mulai ingat bacaannya. Lalu kita fokus dengan ayat yang pertama, yauma nahsyuruhum. Kita baca satu ayat ini. Satu ayat berkali-kali. Lalu kita mulai menghafal. Boleh dipotong-potong ya menghafalnya. Setelah hafal, kita tutup. Kita ulang-ulang. Sudah lancar. Baru kita lihat. Sudah betul? Sudah. Begitu selanjutnya sehingga kita hafal sepertiga kedua. Setelah hafal sepertiga kedua, silakan baca dari ayat pertama ini, ya, awal halaman sampai sepertiga kedua ini. Dibaca berkali-kali, diulang-ulang, lalu kita tutup lagi. Kita baca tanpa melihat, kita ulang tanpa melihat Al-Quran, ya sekitar 2-3 kali, atau sampai selancarnya. Setelah itu hafal yang ketiga, seperempat ketiga ini diulang juga berkali-kali. Setelah udah hafal, sudah ditutup Al-Qurannya, diulang tanpa melihat, lalu kita baca dari awal sampai akhir. Ya, mungkin metode ini agak menjenuhkan ya, karena kita butuh air minum. Silakan dibawa air minumnya untuk agar kita lebih fokus ya. Kecuali kalau lagi puasa, mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Ini karena diulang-ulang, kita butuh semangat yang tinggi dan ingat pahala dari kita membaca Al-Quran itu banyak. Cara metode ini memiliki kelebihan ya yang saya rasakan, yaitu lebih mudah menghafalnya. Jadi cara metode ini walaupun sedikit melelahkan, tapi otak kita tidak capek, cuma mulutnya mungkin yang capek. Dan dengan metode ini kita bisa menghafal 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar sekali menghafal, karena penyimpanan otak kita tidak terpaksa menghafalnya. Hanya saja mungkin capek mulutnya saja ya, mulutnya yang capek. Lalu metode ini lebih memudahkan penghafal Al-Quran dalam mengingat, dan ingatannya itu bisa jangka panjang. Ada orang menghafal Al-Quran sebentar dia menghafalnya ya. Emang dia cepat menghafalnya, tapi cepat juga lupanya gitu. Kalau metode yang Ana kasih tahu ini emang susah menghafalnya ya, lama, butuh waktu yang lama, tapi butuh waktu lama juga untuk lupa. Jadi lebih mudah untuk mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal sebelumnya. Kita lanjut tips yang berikutnya, mencari teman untuk saling mendengarkan hafalan dan memberi semangat. Karena menghafal Al-Quran itu kadang ada malasnya, futurnya. Nah, kita butuh teman untuk memberikan semangat, dan kita juga butuh orang untuk mendengarkan hafalan Al-Quran kita agar lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu jauhi maksiat. Baik, sekian tips yang bisa Ana berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.